Halo semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. By the way, sekarang udah bulan Februari ya. Bulan yang disebut bulan yang penuh cinta. Hehehe. Ngomong-ngomong soal cinta dan kasih sayang, kebetulan ada satu kapal Pelni yang menjadi kapal kesayangan dan menjadi anak emasnya Pelni. Kalian tahu kapal apa? Kapal yang dimaksud itu adalah KM Pangrango. Pasti banyak yang tidak menduganya kan? Sedikit spoiler, kapal ini menjadi kapal kesayangan dan menjadi anak emasnya Pelni saat itu karena kapal ini dibangun di Indonesia. Jadi kapal ini adalah kapal prototipe hasil karya anak bangsa Indonesia, tapi tetap dibantu sama 10 orang insinyur dari galangan Jos L. Meyerwerf Papenburg, Jerman. Ada beberapa hal yang membuat saya terpukau dengan KM Pangrango ini. Yang pertama, kapal ini dibangun dengan waktu yang lama. Jika kapal besar sekelas KM Cermai, KM Sinabung, KM Kerinci, KM Kambuna dibangun tidak sampai setahun, KM Pangrango ini dibangun memakan waktu lebih dari setahun. Yang kedua, ukuran kapal yang kecil. Awalnya saya sempat meragukan kapal ini. Apakah mungkin raksasa 2 meter seperti saya bisa masuk ke kapal ini dan tidak nyangkut kepala saya di dalam kapal? Ternyata saya bisa masuk ke dalam KM Pangrango. Dan pas-pasan sih tinggi decknya di dalam kapal dengan kepala saya. Yang ketiga, kapal ini diresmikan sampai 3 kali. Wow, ini serius loh, 3 kali. Yang keempat, kapal ini paling sulit dicari foto dan artikel di sosial media, khususnya foto-foto jadul dari kapal KM Pangrango ini. Jika kalian cari dengan kata kunci KM Pangrango, maka yang akan keluar itu adalah Gunung Pangrango, kereta api Pangrango, dan aktivitas pendaki Gunung Pangrango. Dan yang terakhir, sebenarnya untuk penamaan kapal itu tidak boleh ada lebih dari 1. Contohnya KM Dorolonda. Nama itu hanya ada 1 kapal di dunia ini. Sementara KM Pangrango ini ternyata ada 2. Yang satu Pangrango kapal penumpang Pelni, dan satu lagi merupakan kapal minyak dari Pertamina yang juga menggunakan nama Pangrango. Ini membuat saya tercengang setelah saya mengetahui hal ini. Oke, jadi video ini kita akan bahas sejarah dari KM Pangrango-nya Pelni ya. Video ini harusnya tayang pada bulan Januari kemarin, biar sama seperti KM Willis yang tayang juga pada Januari tahun lalu. Karena suatu hal yang tidak jelas, maka saya tunda 1 bulan penayangan video ini. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bilang selamat bertugas buat nahkoda dan tim KM Pangrango yang lagi dinas di kapal. Stay safe dan sehat selalu. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg, seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu.
KM Pangrango. KM Pangrango adalah kapal pertama yang dibangun di Indonesia bertempat di galangan PT PAL Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1993 dan kapal ini diluncurkan pada bulan Juli tahun 1995. KM Pangrango ini merupakan kapal prototipe atau hasil rekayasa rancang bangun produksi Indonesia dan Palindo Jaya 501 adalah nama asli dari KM Pangrango. Biarpun kapal ini buatan Indonesia, tapi untuk beberapa komponen mesin yang ada di dalam kapal ini didatangkan khusus dari Jerman, seperti pendingin udara, radar kapal, dan beberapa komponen mesin canggih lainnya, karena komponen tersebut tidak dapat diproduksi atau dibeli di Indonesia. KM Pangrango diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Soeharto di Laut Jawa hari Jumat jam 1 siang pada tanggal 21 Juli 1995 dan juga merupakan pelayaran perdana KM Pangrango dari Surabaya menuju Jakarta. KM Pangrango diresmikan pengoperasian kapal pada tanggal 9 September 1996 di Surabaya oleh Direktur Utama Pelni. Nama KM Pangrango ini diambil dari nama Gunung Gede Pangrango yang terletak di Jawa Barat. KM Pangrango ini terregistrasi di Tanjung Perak. KM Pangrango ini memiliki ukuran panjang 74 meter dengan lebar 15,2 meter dan draft kapal 2,85 meter. Kecepatan dinas KM Pangrango saat masih baru dapat melaju di angka 15 knot. Namun sekarang KM Pangrango melaju dengan kecepatan 10 knot saat berlayar dan itu tergantung kondisi cuaca di tengah laut. KM Pangrango memiliki 6 tingkat dek. Dek 1 bagian depan merupakan ruang kelas ekonomi dan ruang mesin di bagian belakang. Dek 2 bagian depan merupakan ruang kelas ekonomi, ruang ABK, dan ruang mesin di bagian belakang. Dek 3 bagian depan terdapat ruang kamar kelas 1 dan 2. Bagian tengah terdapat dapur atau pantry, dan di bagian belakang merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 bagian depan merupakan ruang perwira kapal, poliklinik di bagian tengah, dan ruang kelas ekonomi di bagian belakang. Dek 5 bagian depan merupakan ruang anjungan kapal, tempat sekoci di bagian tengah, dan terdapat musola di bagian belakang. Dek 6 merupakan top deck dari KM Pangrango. Rute perdana KM Pangrango ini berlayar dari Surabaya menuju Jakarta. Pada tahun 1997, KM Pangrango berlayar dari Surabaya menuju Badas, Labuan Bajo, Waing Apu, Ende, Sabu, Rote, Kupang, Rote, Sabu, Ende, Waing Apu, Labuan Bajo, Bima, Makassar. Rutenya pergi pulang. Lalu pada tahun 1998, KM Pangrango berganti rute dan melayani dari Jakarta menuju Belinyu, Kijang, Belawan, Malahayati, Lok Sumawe. Rutenya pergi pulang. Lalu pada tanggal 13 Desember 2006, KM Pangrango berganti rute dari arah barat pindah ke arah Maluku. KM Pangrango menjadi kapal Trans Maluku dan melayani dari Ambon menuju Saumlaki, Tepa, Leti, Kisar, Ilwaki, dan Kupang. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2013, KM Pangrango berlayar dari Ambon menuju Namlea, Sanana, Saumlaki, Ambon, Geser, Bula, Ambon, Namrole, Ambon. Rutenya pergi pulang. Dan sekarang KM Pangrango melayani rute dari Ambon menuju Banda, Ambon, Namrole, Ambon, Banda, Saumlaki, Tepa, Moa, Kisar, Moa, Tepa, Saumlaki, Banda, Ambon, Geser, Ambon. Rutenya pergi pulang. KM Pangrango memiliki kapasitas 500 penumpang. Fasilitas yang ada di KM Pangrango ada kelas 1 yang dapat menampung penumpang sebanyak 10 orang penumpang dengan 5 kabin. Lalu kelas 2 dapat menampung penumpang sebanyak 24 orang penumpang dengan 6 kabin. Lalu kelas ekonomi pada dek 1 dapat menampung penumpang sebanyak 116 orang penumpang. Dek 2 kapal dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Dek 3 dapat menampung penumpang sebanyak 165 orang penumpang. Dan di dek 4 dapat menampung penumpang sebanyak 75 orang penumpang. Dan juga terdapat 43 kru kapal KM Pangrango. Namun sekarang fasilitas kamar kelas yang ada di KM Pangrango sudah ditiadakan dan hanya menyediakan fasilitas kelas ekonomi saja. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Pangrango
Kapal ini dilengkapi dengan 4 sekoci yang ada di atas kapal, 2 ukuran besar yang dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang, dan 2 sekoci ukuran kecil dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Semua sekoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, kapal ini juga terdapat life raft atau sekoci kapsul sebanyak 18 kapsul yang masing-masing dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Dan di dalam kapal juga dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, life jacket, dan pelampung. Jadwal dok KM Pangrango dilaksanakan pada akhir bulan September setiap tahunnya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Pangrango port stay di Ambon pada tanggal 16 April tahun 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 9 September tahun 2020. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2011, KM Pangrango tidak beroperasi selama 2 bulan dikarenakan mesin kapal yang rusak. Pada awal tahun 2013, KM Pangrango sempat berhenti masuk ke Pelabuhan Kisar. Pada tanggal 21 Juli tahun 2021, KM Pangrango sempat akan menggantikan rute KM Tidar sementara, karena pada saat itu KM Tidar kandas di Namlea. Namun sayangnya batal, karena pada saat KM Pangrango tiba di Namlea, KM Tidar berhasil ditarik dari titik kandas di Namlea. Berikut ini adalah artikel berita mengenai KM Pangrango. Itu tadi adalah sejarah singkat mengenai KM Pangrango. Kapal ini disebut sebagai anak emas karena sudah saya sebutkan di awal video. Jika terjadi sesuatu atau butuh sesuatu, selalu diservis yang bagus terlebih dahulu, seperti AC, spare part, dan lainnya. Ibarat manusia, KM Pangrango ini anak blasteran Jerman dengan Indonesia. By the way, apakah kalian ada yang pernah ikut berlayar dengan KM Pangrango ini? Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian selama berlayar dengan KM Pangrango. Apakah ada yang mendapat teman baru, saudara baru, atau mungkin ketemu jodohnya di kapal KM Pangrango ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube,
Kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.